Pertama-tama kita buka aplikasi XAMPP, lalu start yang bagian 1 dan 2 sampai berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk ke command prompt. Pertama-tama kita ketik cd spasi c titik 2 garis miring XAMPP garis miring MySQL garis miring bin, kemudian enter. Lalu kita ketik MySQL spasi strip root, kemudian enter. Sampai muncul MariaDB ini. Selanjutnya, untuk menampilkan apakah sudah ada database yang kita buat, ketik show spasi database titik koma, kemudian enter. Di sini untuk membuat database baru, kita ketik create spasi database spasi perbankan titik koma, lalu enter. Selanjutnya kita ketik use spasi perbankan titik koma, kemudian enter. Lalu untuk membuat tabel nasabah, kita ketik create spasi tabel spasi nasabah spasi buka kurung ID underscore nasabah spasi integer spasi primary spasi key, spasi nama underscore nasabah spasi parchar buka kurung 45 kurung tutup spasi not spasi 0, spasi alamat underscore nasabah spasi parchar buka kurung 255 tutup kurung spasi not spasi 0 tutup kurung titik koma, kemudian enter. Lalu setelah itu kita ketik dash spasi nasabah titik koma, kemudian enter, yang mana ini digunakan untuk melihat isi tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, untuk membuat tabel cabang bank, kita ketik create spasi tabel spasi cabang underscore bank spasi buka kurung kode underscore cabang spasi parchar dalam kurung 20 spasi primary spasi key, spasi nama underscore cabang spasi parchar dalam kurung 45 spasi unique spasi not spasi 0, spasi alamat underscore cabang spasi parchar dalam kurung 255 spasi not spasi 0 spasi tutup kurung titik koma, kemudian enter. Lalu ketik dash spasi cabang underscore bank titik koma, kemudian enter, yang mana di sini digunakan untuk melihat isi tabel yang kita buat. Berikutnya, untuk membuat tabel rekening, kita ketik create spasi tabel spasi rekening spasi buka kurung no underscore rekening spasi integer spasi primary spasi key, spasi kode underscore cabang FK spasi parchar dalam kurung 20 spasi reference spasi cabang underscore bank dalam kurung kode underscore cabang spasi on spasi delete spasi cascade spasi on spasi update spasi cascade spasi pin spasi parchar dalam kurung 20 spasi default tanda petik 1 2 3 4 petik spasi not spasi 0, spasi saldo spasi integer spasi default spasi 0 spasi not spasi 0 spasi
tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Selanjutnya, untuk melihat tabel yang kita buat, kita ketik dash spasi rekening titik koma, kemudian enter. Lalu untuk membuat tabel transaksi, kita ketik create spasi tabel, spasi transaksi, spasi buka kurung, no underscore transaksi, spasi serial, spasi primary, spasi key, koma, spasi ID underscore nasabah FK, spasi integer, spasi reference, spasi nasabah dalam kurung, ID underscore nasabah, spasi on, spasi delete, spasi set, spasi null, spasi on, spasi update, spasi cascade, koma, spasi no underscore rekening FK, spasi integer, spasi reference, spasi rekening dalam kurung, no underscore rekening, spasi on, spasi delete, spasi set, spasi null, spasi on, spasi update, spasi cascade, koma, spasi jenis underscore transaksi, spasi parchar dalam kurung 20, spasi default, spasi petik, debit, petik, spasi not, spasi null, koma, spasi tanggal, spasi date time, spasi not, spasi null, spasi default, spasi current underscore timestamp, koma, spasi jumlah, spasi integer, spasi not, spasi null, spasi check dalam kurung jumlah lebih dari sama dengan 20.000, tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Selanjutnya, untuk melihat tabelnya, kita ketik dash spasi transaksi titik koma, kemudian enter. Berikutnya, untuk membuat tabel nasabah has rekening, kita ketik create spasi tabel, spasi nasabah underscore has underscore rekening, spasi buka kurung ID underscore nasabah FK, spasi integer, spasi reference, spasi nasabah dalam kurung ID underscore nasabah, spasi on, spasi delete, spasi cascade, spasi on, spasi update, spasi cascade, koma, spasi no underscore rekening FK, spasi integer, spasi reference, spasi rekening dalam kurung no underscore rekening, spasi on, spasi delete, spasi cascade, spasi on, spasi update, spasi cascade, koma, spasi primary, spasi key dalam kurung ID underscore nasabah FK, koma, spasi no underscore rekening FK, spasi tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Lalu, untuk mengecek hasil pembuatan database, gunakan perintah show spasi table titik koma, kemudian enter. Berikutnya ada cara menambahkan file baru pada tabel database MySQL dengan perintah add. Kita ketik alter spasi tabel spasi nasabah spasi add spasi tanggal underscore lahir spasi date spasi not spasi null titik koma, kemudian enter. Selanjutnya, untuk mengubah tipe data pada file tanggal underscore lahir menjadi varchar
Di tabel nasabah kita ketik alter spasi tabel spasi nasabah spasi modify spasi tanggal underscore lahir spasi varchar dalam kurung 10 spasi not spasi 0 titik koma kemudian enter. Lalu untuk cara menghapus spell atau kolom tanggal underscore lahir pada tabel nasabah kita ketik alter spasi tabel spasi nasabah spasi drop spasi tanggal underscore lahir titik koma kemudian enter. Yang terakhir, untuk mengubah nama kolom dengan perintah change, kita ketik alter spasi tabel spasi nasabah spasi change spasi nama underscore nasabah spasi nama spasi varchar dalam kurung 50 titik koma kemudian enter. Itulah tutorial pembuatan database dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.